pagi guys. Jadi sedikit info buat kalian yang tinggal di hotel yang kita nginap ini. Kan hotel yang kita nginap ini kan ada shuttle bus. Cuma tadi pagi kita mau booking yang jam 10 pagi. Rupanya shuttle busnya semuanya sudah full. Jadi ya kita naik bus lokal sih. Ini kebetulan di sekitar hotel ada terminalnya bus lokal. Karena biasanya pun kalau kita naik shuttle bus juga berhentinya di Metro Plaza. Dan ini kita naik yang kalau bus lokalnya itu bus yang nomor 31M berhentinya di Metro Plaza juga. Jadi ini hanya sedikit info buat kalian kalau misalnya nginap di hotel yang kita nginap dan shuttle busnya full. Jadi alternatifnya kalian bisa naik bus 31M ke Metro Plaza biar kalian bisa ke Kwai Fong Station untuk naik MTR. Oke guys, jadi ini saya sudah di daerah sentral. Kalau kalian naik MTR, kalian tinggal berhenti di Central MTR Stationnya. Di daerah sentral ini ada salah satu jalan yang cukup terkenal dan paling sering dikunjungi oleh wisatawan, yaitu Pottinger Street. Katanya sih jalan ini pernah dijadiin tempat syuting beberapa film Hong Kong. Di bagian kiri dan kanan jalan ini lumayan banyak yang jual souvenir dan aksesoris. Kebetulan ini aku perginya pas menjelang Natal, jadi banyak yang jual aksesoris Natal. Dan katanya sih Pottinger Street ini juga merupakan salah satu jalanan terlama di distrik ini. Selain itu, Pottinger Street juga dijuluki dengan Stone Slab Street. Karena kalau kalian bisa lihat jalannya ini terbuat dari bebatuan yang katanya sih dari batu granit. Kalau biasanya orang jalan-jalan ke luar negeri kan itu makin gendut pastinya, karena kerjanya cuma makan aja, makan enak aja. Ini di Hong Kong semua makanan udah serba mahal, jadinya kita nggak bisa sembarangan makan. Terus jalan di sini semuanya pada kayak incline, menanjak semuanya. Ampun. Dan salah satu tujuan kita ke sentral kali ini karena kita mau ke Kopitiam yang satu ini yang katanya sudah legend. Oke, jadi ini kita mau makan di Lan Fong Yen. Ini kalau kalian mau ke sini ini kalian bisa naik MTR dan turun di stasiun MTR Sentral. Ini untuk menu minumannya dan ini juga untuk menu makanannya. Ya, harganya lumayan juga. Untuk menu minumannya yang paling terkenal yaitu milk tea. Makanya itu untuk minumannya kita pesan milk tea, dan milk tea-nya ini milk tea khas Hong Kong. Yang rasa tehnya itu lumayan strong, yang katanya tehnya itu campuran dari beberapa jenis teh. Dan ada sedikit rasa creamy dan manis dari gula dan susu. Untuk makanannya lebih dominan ke roti, tapi mereka juga ada jual makanan berat seperti mie dan nasi. Ini kita pesan pineapple bun with butter. Terus ini toast with butter. Sama ini milk tea-nya cuma 3 ini ya, kalau dirupiahkan sekitar 160 ribuan. Dan itu pun semuanya makan di jalanan. Soalnya ini 80 dolar sih totalnya. Sebenarnya bisa dine-in, cuma karena tempatnya nggak begitu luas dan kadang sampai harus antri. Dan untuk dine-in ada minimum charge 40 dolar per orang. Untuk tea toast dari tampilannya cuma biasa saja. Tapi entah kenapa aku lebih suka yang ini, soalnya lebih kaya rasa dibandingkan dengan polo bannya. Untuk tekstur rotinya menurut aku sama-sama ada sedikit garing. Enak sih enak, tapi menurut aku harganya agak sedikit mahal. Untuk kalian yang mau datang ke sini mungkin kalian bisa cobain pork chop bannya karena katanya ini yang spesial di sini. Next ini kita mau makan di One Dim Sum. One Dim Sum ini katanya juga lumayan terkenal di Hong Kong karena saya lihat lumayan banyak orang lokal Hong Kong yang makan di sini. Dan setahu aku mereka juga ada beberapa outlet di Hong Kong. Dan yang aku datangi ini ada di daerah sentral. Lokasinya nggak jauh dari Lan Fong Yen. Jadi belok ke kiri sana itu tadi ke Lan Fong Yen. Dan sekarang ini kita next mau makan One Dim Sum. Untuk yang di sentral ini kalau kalian bisa lihat tempat untuk dine-in-nya itu terbatas banget. Dan untuk dine-in di sini tidak ada tertulis minimum charge per orang. Nah, kalau di One Dim Sum ini sepertinya tidak ada minimum charge-nya, soalnya nggak ada ditempel di bagian pintu masuknya. Cuma karena tempatnya
nggak begitu luas, dan ya pastinya antri karena tempatnya nggak begitu luas terus full house kan. Jadi ya kita lebih prefer take away sih untuk menghemat waktu. Sewaktu antri untuk dine-in, kalian bisa lihat menunya di kaca sebelah kiri dan kanan pintu masuk. Dan dimsum di tempat ini itu ada yang harganya per piece dan ada yang harganya per 2 piece juga. Tapi sih rata-rata kebanyakan per piece. Untuk jenis dimsumnya itu ada dumplings dan pau yang kukus. Terus itu ada beberapa pilihan ciongfen, ada kaki ayam juga, dan dimsum yang goreng. Terus ini juga ada menu nasi, bubur, dan dessert juga. Ini kita pesan take away dan yang kita pesan cuma ini saja, tapi kalau dirupiahkan sekitar 100 ribuan. Ya begitulah kira-kira harga makanan di Hong Kong. Oh ya, One Dim Sum di daerah sentral ada menu paket untuk lunch. Dari hari Senin sampai Jumat menu paketnya itu berbeda, tapi menu paket yang lunch ini sepertinya ada batas waktunya. Oke, jadi ini kita pesan hakau, ini harganya 2 biji $22. Terus paunya ini 1 biji masing-masing $12. Jadi semuanya ini totalnya $46. Untuk pau chasiunya ini menurut aku bentuknya agak sedikit unik. Bentuk paunya mirip seperti huat kue atau yang biasanya disebut dengan kue mangkok yang biasanya pun digunakan untuk sembayang. Untuk isiannya juga lumayan padat dan dagingnya juga lumayan besar. Enak sih enak, cuma menurut aku untuk pau ukuran segitu harganya lumayan cukup wow. Oh, rupanya dia dalamnya nggak yang cair punya ya? Gabura lebih enak. Hah? Gabura lebih enak. Yang nggak melted banget ya? Yang tak makan apa? Mahal kan Ya, ini kayak nggak melted. Yang biasanya kalau yang di Malaysia, di Indonesia kan yang melted banget kan? Saya tidak rekomen. Ini tidak disponsor, tapi hanya di Hong Kong kita bawa air mineral dari Indonesia. Ini yang berapa? Yang 1,5 liter kita bawa sampai 8 botol. Soalnya di Hong Kong itu airnya beneran mahal banget. Karena yang kayak gitu ukurannya di Hong Kong itu bisa $12, berarti ya sekitar 25.000. Apalagi ini kita selama di Hong Kong pasti selalu jalan kaki kan, jadi pastinya kita kuat minum air putih. Kalau beli dari Hong Kong kayaknya kos kita untuk air minum lebih banyak sih dibandingkan kos yang lainnya. Ini yang katanya eskalator terpanjang, pokoknya dari sana itu masih belum habis. Ini terus sampai ke ujung sana itu masih belok lagi, belum habis juga. Ini kita mau coba naik. Nama eskalatornya ini Central Mid Level Eskalator. Jadi dari One Dim Sum yang di daerah sentral, ataupun dari Lan Phong Yen kalian tinggal lihat ke atas dan sudah jumpa eskalatornya. Cuma mungkin ini sudah bagian pertengahan dari eskalatornya. Dan eskalator ini juga merupakan salah satu objek wisata di Hong Kong. Berdasarkan info sih, eskalator ini dikenal dengan eskalator tertutup terpanjang di dunia. Jadi kalau kalian nggak mau naik eskalator ini, ya kalian jalan kaki lah, incline menanjak terus. Pokoknya semua jalanannya begitu, incline terus. Bakal sehat kalau di Hong Kong. Jadi eskalator ini mulai beroperasi pada tahun 1993. Salah satu alasannya untuk mempermudah warga lokal ataupun turis karena kalian bisa lihat sendiri kondisi jalanannya. Apalagi eskalator ini menghubungkan dari Central District hingga ke Western District. Makanya panjang total eskalator ini sekitar 800 meter dan tingginya sekitar 135 meter. Jadi ini kita tadi pun naiknya sudah dari pertengahan dan ini belum habis. Kalau kalian mau lihat, ini di belakang jalanannya masih menanjak lagi. Nah, kalian bisa lihat ini tanjakannya ngeri banget. Terus di sana lanjutan eskalatornya lagi. Katanya sih memerlukan waktu 20-25 menit kalau kalian mau jelajahi mulai dari bagian paling bawah hingga paling atas. Tapi eskalatornya itu bukan terhubung secara keseluruhan, melainkan terdiri dari 20 eskalator dan 3 travelator yang terhubung satu sama lain. Terus naiknya saja ini yang eskalator, tapi khusus yang turun ini jalan kaki seperti biasa. Masih di daerah sentral Hong Kong dan ini kita jumpa store Don Don Donki yang lumayan besar. Jadi makanan berat ataupun jajanan di Don Don Donki ini masih tergolong murah untuk di Hong Kong. Soalnya dengan harga segitu porsinya juga boleh dikatakan lumayan banyak.
Untuk pilihannya juga lumayan banyak, cuma yang kali ini aku spill yang kita beli saja. Dan di sini makanan yang Don Donki punya malah tergolong murah. Soalnya yang kayak ini satu porsi $49. Terus yang ini seporsi $29.90. Terus yang ini seporsi $39. Jadi ya Don Donki di sini tergolong murah. Kalau yang ini $49 ya dapat ini potongan daging pork. Ini rice bowl sih. Terus kalau yang ini $39 ya takoyaki. Ada berapa piece ini? Sekitar 8 piece ini. Ini $29.90. Udah dapat pork ribs dengan saus teriyaki. Yang ini enak, cuma ya agak dingin soalnya nggak kita panasin, dan berasnya ini beras Jepang yang kayak di sushi punya. Kalau yang ini enak, tapi dagingnya lumayan keras. Kalau yang ini ya no comment lah. Oke. Nah, jadi ini Don Donki yang aku bilang tadi, ini yang biasanya aku kunjungi kalau di Malaysia ya biasanya hanya untuk beli snack ataupun makanan ringannya saja. Tapi kali ini benar-benar dibutuhkan banget di Hong Kong untuk beli makanan beratnya. Meskipun kalau di Malaysia biasanya kita anggap tergolong mahal sih. Oke, jadi kenapa aku bilang makanan di Don Donki itu tergolong murah, padahal sebenarnya kalau dirupiahkan juga nggak murah-murah banget. Soalnya kayak yang tadi kalian lihat itu, dengan harga segitu setidaknya sudah bisa dapat ya satu porsi rice bowl lah, terus takoyakinya kayak udah ada 8 piece, dan ya kayak itu pork ribsnya juga udah ada beberapa potong. Sedangkan kalau di tempat lain $20 atau $40 ya paling cuma kayak sudah dapat ya satu roti lah, satu dimsum lah. Pokoknya yang benar-benar kalau di aku itu sekali masuk ke mulut udah habis deh pokoknya. Jenny Bakery ini salah satu bakery yang cukup terkenal di Hong Kong. Yang terkenal di sini yaitu cookiesnya dan cocok untuk dijadikan oleh-oleh dari Hong Kong. Dan untuk pembayarannya di sini hanya menerima cash saja. Tempatnya memang biasa-biasa saja, tapi kalau misalnya lihat yang ngantri ini turis-turis dari mancanegara. Toko ini juga namanya Jenny Bakery. Ini pada lokasinya, kalau kalian bisa lihat, ini seperti di dalam jalan kecil. Tapi ini antriannya rame dan panjang banget. Padahal sih yang di dalam jualannya cuma cookies. Untuk Jenny Bakery yang aku pergi ini, kalau dari Don Donki Central paling jalan kaki sekitar 4 menit saja. Dan setahu aku mereka juga ada di daerah Tsim Sha Tsui. Tapi ini kemasannya lucu banget sih. Ini bahannya kaleng ini. Kaleng, terus ini gambarnya teddy bear. Ya ini sih cocok buat oleh-oleh dari Hong Kong. Made in Hong Kong. Harus kayak ini Jenny Bakery. Ya, Jenny Bakery. Soalnya ada yang ini sih, ada yang kemasan lain teddy bear. Oh ya? Iya. Oh, rupanya kalau kata Ibu Jessica ini kan, rupanya ada yang Sekarang udah ada ini kembarannya yang kemasannya teddy bear, tapi bukan yang Jenny Bakery. Halo guys, jadi ini saya sudah sampai di daerah Lai Chi Kok. Tadi dari Sentral kita naik bus nomor 936 ke Lai Chi Kok. Jadi Hong Kong Industrial Center ini terbagi menjadi dua bagian, yang di sebelah kiri itu Blok A dan di sebelah kanan itu Blok B dan Blok C. Ini kita masuk ke Blok B dan C dulu, soalnya toko di Blok B dan C ini lebih banyak. Begitu aku masuk, kalian yang cewek-cewek pasti sudah tahu isi dari Hong Kong Industrial Center ini apa saja. Jadi buat wanita-wanita yang suka beli pakaian, kalian boleh datang ke sini. Karena di sini itu rata-rata katanya sih baju-baju dari China maupun Korea, baju-baju fashion, dan harganya sih katanya start dari $50. Jadi kalau di Medan mungkin ini
seperti pasar ramenya Kota Medan, cuma di sini itu ber-AC. Dan untuk harganya itu ya mungkin kalau bagi kita orang Indonesia belum tentu murah banget kalau dibandingkan dengan kita beli online ya. Tapi kalau bagi warga lokal sini sih ini sudah termasuk murah banget. Yang pastinya toko-toko fashion di sini lebih dominan ke wanita. Soalnya aku cari toko fashion untuk cowok sih nggak nampak ya. Cuma karena ini kita datangnya ya di musim dingin ya, jadi lebih banyak yang jualan pakaian winter sih. Dan ini banyak banget, nggak bisa aku spill satu persatu. Awalnya sih kita berpikir bahwa toko-toko di sini itu ada di beberapa tingkat. Cuma pas kita naik rupanya tidak ada toko lagi, lebih ke kantor ataupun gudang. Nah, untuk datang ke sini itu paling gampangnya itu memang dengan MTR. Meskipun tempat ini ada di daerah Cheungsawan, tapi kalau kalian naik MTR, kalian berhenti di Laichiko MTR Station dan nanti keluar melalui pintu keluar C. Nah, kalau untuk bus, ada beberapa bus yang pasti melewati tempat ini tergantung kalian naik dari mana. Nah, kalau hari itu kita naiknya dari Seongwan ataupun Sentral, makanya kita diarahin naik bus nomor 396. Untuk naik bus nomor berapa, mungkin kalian bisa minta bantuan dari Google Maps. Soalnya hari itu kita juga begitu, yang pastinya kalau kalian mau naik bus, kalian berhenti di terminal bus yang dekat dengan Cheungsawan Plaza ataupun Laichiko MTR Station. Sebagai info saja, untuk harga yang kalian lihat ini, dolarnya itu Hong Kong dollar ya. Dan tempat ini bukanya mulai dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Dan katanya sih tutup di hari Minggu. Untuk barang-barang di sini ada yang dijual eceran dan ada yang dijual grosiran. Dan berdasarkan informasi dari orang yang jualan di sana, katanya sih lumayan banyak orang Indonesia yang datang belanja di sini dan jual lagi di Indonesia. Kalau untuk masalah bahan ya boleh dikatakan lumayan berkualitas lah ya. Pokoknya cewek-cewek kalau datang ke sini kemungkinan besar bisa kalap. Harusnya sih minimal setidaknya ada beli satu lah ya. Ini sih karena kebanyakan pakaiannya itu pakaian musim dingin, jadi rasanya kurang cocok kalau dibeli untuk pakai di Indonesia. Katanya sih tempat ini jarang dikunjungi dan diketahui oleh wisatawan kecuali yang tujuannya datang untuk berdagang ataupun bisnis. Oke, jadi kan yang di atas itu semuanya yang jualan baju. Ini di bawahnya, ini kayak food court gitu. Dan ini kita jumpa restoran yang jual suancai. Awalnya kita pikir hanya khusus boleh staff saja yang makan, rupanya katanya selain staff boleh makan di sini. Jadi lokasi restoran ini boleh dikatakan agak sedikit hidden gem. Kalau mau cari lokasi restoran ini di Google, kalian ketik saja BB Spicy Hong Kong Industrial Center, nanti sudah muncul. Untuk menunya memang semua dalam tulisan bahasa Mandarin. Mungkin ya restoran ini lebih sering dikunjungi oleh orang lokal. Dan restoran Chinese ini restoran Chinese khas Sichuan. Dan ini juga ada menu-menu paketan untuk 2 orang. Tapi harganya kok lumayan wow ya. Apakah untuk harga segitu di Hong Kong tergolong biasa-biasa saja? Kita masuk ke restoran ini karena lihat harga di menunya itu masih ada yang 50-an sampai 70-an Hong Kong dollar. Itu pun kalau dirupiahkan sudah sekitar 100 ribuan. Selain itu juga nampak suancai ini di menu yang harganya cuma 70-an Hong Kong dollar. Karena makanan ini juga salah satu makanan khas Sichuan. Dan kalau kalian bingung di menu yang mana yang aku tandai ini. Ini katanya porsinya untuk 1 orang. Tapi kayaknya ini sih bisa untuk sharing 3 orang. Udah dapat nasi lagi. Oke, kita minta 2 mangkok kosong lagi. Gila sih ini. Porsi makan orang Hong Kong ngeri-ngeri kali ini. Tapi ya memang begitulah porsi rata-rata makanan di Hong Kong. Daging ikannya itu juga lumayan banyak lagi. Tinggal tambah 1 nasi putih saja, makan berdua udah pas banget ini. Ini sih ceritanya karena kita pengen icip-icip saja, makanya kita kongsi bertiga. Untuk rasanya memang enak, tapi bukan yang rasanya wow banget ya. Jadi untuk porsi segitu yang bisa untuk makan 2-3 orang, menurut aku nih termasuk salah satu makanan yang ramah di kantong di Hong Kong. Jadi awalnya bisa jumpa tempat ini kan, awalnya kan si Sandy lihat-lihat baju di dekat eskalator itu, ya kan. Dan setelah itu aku lihat ada iklannya di samping eskalatornya, terus aku coba ajak mereka turun lah. Dan rupanya begitu ajak turun, lihat ya harganya sih masih tergolong lumayan terjangkau ya kita bilang, karena masih ada yang 30-an ringgit ataupun 70-an ringgit lah kita bilang. Terus ya karena kita mau coba kan, kita pesan lah yang itu untuk 1 orang. Harganya itu kalau nggak salah di menu yang 1 orang itu 70-an dolar sih. Dan rupanya waktu datang porsinya itu rupanya untuk 1 orang itu lumayan gede sih. Menurut aku sih itu harusnya bisa untuk kita bilang makan 2 orang lah kan. Tapi
rata-rata orang Hong Kong di sini makannya untuk satu orang. Dan kalau dari segi rasa sih enak, tapi bukan yang sampai recommended banget. Dan yang pastinya ya nggak segurih yang brand itulah, yang brand High Earth, karena kan biasanya kita makan Suan Cai yang brand High Earth itu. Tapi ya untuk harga segitu ini ya rekomend sih menurut aku. Jadi tempatnya terbagi jadi dua bagian. Itu tadi yang kita masuk itu yang blok B dan blok C. Terus ini ada yang blok A-nya lagi. Cuma yang blok A-nya ini nggak begitu luas tempatnya. Yang di sana pastinya lebih luas dan lebih banyak. Nah, ini Lai Chi Kok MTR Station yang gate C. Ini pokoknya ini yang udah tadi industrial yang jualan baju tadi. Ini yang blok A-nya punya. Oke, jadi dari Lai Chi Kok tadi kita naik MTR ke Mong Kok. Di Mong Kok itu ada dua yang terkenal, yaitu Ladies Market sama dengan Sneaker Street. Katanya sih kalau ke Sneaker Street ya, kita itu keluar dari Mong Kok MTR Stationnya, keluar di gate yang E2. Oke, jadi tadi di sana itu Mong Kok MTR Station yang keluar gate E2-nya. Terus ini rata-rata semuanya sudah pada jualan sneakers. Kalian bisa lihat, ini ada Nike. Terus ini entah ada merek apa. Ini rata-rata jualan sneakers sih pada. Itu juga semuanya jualan sneakers. Itu juga semuanya jualan sneakers. Dan di kiri kanan ini juga yang terkenal, yaitu Ladies Market. Nah, koreksi aku jika salah kalau Sneaker Street bukan yang di sini. Tapi banyak yang bilang Sneaker Street di sini karena memang ini lumayan banyak sih brand-brand yang jual sneakers. Nah, itu ada beberapa brand di sini. Jadi kalau berdasarkan info yang aku dapat, Sneaker Street itu merupakan sebuah julukan untuk daerah ini. Kenapa dijuluki Sneaker Street? Soalnya di kawasan ini terdapat banyak toko-toko yang jual sepatu sneakers. Bukan hanya sepatu sneakers saja, tapi juga ada sepatu olahraga, pakaian, ataupun perlengkapan untuk olahraga juga. Nah, kalau untuk masalah brandnya itu mulai dari yang terkenal sampai yang biasa-biasa saja, semuanya ada di sini. Kalau berdasarkan info sih, katanya harga sepatu sneakers di sini tuh murah banget. Kalau untuk masalah keasliannya, mungkin yang kalian pecinta sneakers pasti lebih tahu. Tapi seperti yang kalian lihat di video itu kan langsung ada store-nya. Harusnya sih barang yang langsung dijual oleh store-nya itu dijamin keasliannya. Jadi yang di video aku ini cuma hanya di Nelson Street saja, dan kalian bisa lihat itu sudah ada berapa toko sneakers. Jadi toko-toko sneakers itu ada tersebar di Santong Street, Soy Street, dan salah satunya yang di video aku ini yaitu Nelson Street. Dan nama-nama jalan yang aku sebutkan tadi itu bukan yang utamanya ya. Dan yang paling utamanya itu sebenarnya ada di Vian Street. Cuma letak jalan yang aku sebutkan tadi itu semuanya berdekatan saja. Nah, yang ini barusan utamanya yaitu Vian Street. Cuma toko-toko di sini nggak bisa aku spill semuanya, soalnya banyak banget. Jadi buat kalian pecinta sneakers, kalian bisa langsung jalan-jalan ke sini. Jadi yang ujung tadi itu kan Mong Kok MTR Station yang gate keluar E2. Terus yang bagian tengah itu kan Ladies Market. Terus yang aku bilang kan di kiri kanan ini lumayan banyak toko sneakers. Rupanya kalau kalian jalan agak ke sini lagi, ini di sini lebih banyak lagi. Semuanya ini rata-rata toko jualan sepatu sneakers. Dan katanya sih harga di sini ya lebih murah ya dibandingkan di Indonesia. Jadi sebelumnya aku udah katakan bahwa di daerah Sneaker Street ini, yang pas aku lagi ada di Nelson Street, aku udah katakan bahwa di bagian kiri dan bagian kanan ini adalah Ladies Market. Kalau dari bagian Vian Street menghadap ke Nelson Street itu ada di bagian tengah Nelson Street. Kita coba masuk ke Ladies Marketnya. Ini ya seperti market pada umumnya lah, jualan aksesoris, merchandise. Terus ya ada tas-tas, pakaian-pakaian lah, sama koper-koper. Ini biasanya banyak yang turis datang ke sini sih.
Dan tempat ini terkenal banget di kalangan turis. Jadi Ladies Market ini ada sepanjang 1 km di Tung Choi Street. Jadi kalian bisa jumpa juga Ladies Market ini di jalan-jalan yang ada di sebelah Nelson Street. Untuk barangnya hampir sama dengan market lainnya yang ada di Hong Kong, cuma mungkin yang di sini bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Cuma kalau belanja di market yang seperti ini di Hong Kong, usahain jangan tawar harga ataupun pegang barangnya kalau tidak memang ada niatnya untuk beli. Karena mungkin seperti yang kalian tahu juga bahwa orang Hong Kong itu terkenal galak. Tapi nggak semuanya juga ya orang di Hong Kong itu galak-galak juga. Jadi di sekitaran Ladies Market ataupun Sneaker Street yang pastinya masih di daerah Mong Kok ada satu jalan yang lumayan banyak jualan jajanan ataupun restoran. Nama jalannya yaitu Soy Street. Di sini tuh kalian bisa lihat rame banget kebanyakan orang lokal Hong Kong. Dan ini kita perginya pas hari Jumat malam. Sebenarnya pun kita bisa jumpa tempat ini karena habis dari Ladies Market. Dan di sini kita ada jumpa salah satu jajanan kesukaan kita yaitu Hot Star. Cuma karena ini di Hong Kong, kalau kalian bisa lihat harganya itu lebih mahal kalau dirupiahkan sekitar 80 ribuan. Karena sudah pasti kita pesan large fried chicken. Kalau untuk pilihan menu sih menurut aku mungkin hampir mirip ya dengan Hot Star yang ada di Taiwan. Cuma untuk harga yang paling murah di sini itu 15 Hong Kong dollar. Itu pun kalau dirupiahkan sudah sekitar 30 ribuan. Dan kalau kalian bisa lihat penggemar Hot Star di Hong Kong lumayan banyak, soalnya lumayan banyak yang beli. Ini dia Hot Star kita. Prima dona. Double XL plus crispy chicken. Kalau dari segi rasa dan aroma ini mirip banget persis dengan yang di Taiwan, cuma yang di sini ayamnya agak lebih kering sih. Kalau yang di Taiwan agak sedikit lebih berminyak. Dan yang di Taiwan punya ada tulangnya, cuma kita nggak tahu yang di Hong Kong ini ada tulangnya atau enggak. Dan hasil akhirnya rupanya yang di sini juga ada tulangnya, sama persis dengan yang di Taiwan. Yang ini kalian bisa lihat ukurannya, pokoknya tadi dagingnya full sebesar ini. Ini sih besar banget sih. Namanya salah. Lebih dari Sebesar muka. mana lebih besar lagi daripada mukamu. Ini lebih dari pas satu jengkal. Lebih mana? Lebih satu jengkal lagi ya. Tanganmu yang kekecilan. Ya, tapi memang ini besar banget sih, gila. Mantap. Kalau ke Hong Kong wajib makan ini egg puff. Ini dulu sempat viral banget di Medan. Kalau di sini namanya kai tancai. Jadi kalau ke Hong Kong kalian wajib makan ini. Ini dulu viral banget di Medan. Banyak banget yang jual jajanan satu ini. Kalian pasti ingat kan yang modelnya yang kayak gitu punya. Ini aslinya dari Hong Kong. Namanya kai tancai kalau di Hong Kong. Jadi ini Hot Star yang ada di Soy Street daerah Mong Kok. Dan ini tempat kita beli egg waffle-nya. Jadi sebenarnya kita juga jumpa tempat yang jualan egg waffle ini random banget. Begitu nampak pengen makan dan langsung beli saja. Cuma jangan lupa ini Hong Kong, jadi harganya mungkin kalau dirupiahkan boleh dikatakan mahal. Untuk varian rasanya lumayan banyak dan menurut aku unik. Di sini juga ada jual waffle yang biasa dan yang pastinya juga ada jual minuman. Cuma yang bagian minuman tidak sempat aku videoin. Gila, ini kemasannya terlalu estetik kali. Yang kita beli cuma egg puff, tapi kemasannya kayak belanja di supermarket ini. Makan aja gak dapat plastik. Untuk rasa egg puff yang di Hong Kong ini menurut aku rasa adonan telurnya lebih dominan dibandingkan rasa adonan tepungnya. Karena kalau menurut aku egg puff yang ada di Indonesia rata-rata rasa adonan tepungnya lebih terasa. Dan ini kita pilih varian rasa yang double coklat. Jadi kalau kalian bisa lihat hampir seluruh bagian egg puff-nya itu terisi oleh coklat yang lumer. Jadi sebelumnya aku ada katakan bahwa di Vian Street itu paling banyak toko sneakernya. Nah jadi ini aku lagi ada di Vian Street dan boleh dikatakan ini sudah hampir bagian paling ujung dari Vian Street. Soalnya kan kita barusan habis jajan dari Soy Street. Ya meskipun ini sudah hampir bagian yang paling ujung, tapi kalau kalian bisa lihat ini masih ada beberapa toko sneakers ataupun toko yang menjual perlengkapan ataupun peralatan olahraga. Sekian dulu untuk vlog hari ini dan kita lanjut lagi vlog besok ya. See you and thank you for watching.